Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, tetap semangat. Oke, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang perkiraan atau bocoran materi yang akan keluar pada SKD tahun 2021 ya teman-teman. Nah, sebelum kita simak materi apa saja yang keluar pada SKD 2021, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, share, like, dan komen yang sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita mulai dari materi apa yang kira-kira muncul pada SKD tahun 2021. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, diperkirakan materi SKD untuk CPNS tahun 2021 itu kurang lebih hampir sama seperti tahun 2019 ya teman-teman. Kita mengacu pada Permenpan RP nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Nah, isinya apa saja? Mari kita simak bareng-bareng. Nah, karena ini cukup banyak, jadi kita cuma mengambil yang materinya saja ya teman-teman. Teman-teman bisa download Permenpan RP nomor 23, nanti teman-teman baca sendiri bagaimana kriterianya. Nah, ini kita cari materi tentang TIU, TWK, dan TKP-nya. Nah, ini ada pada poin K, yaitu tentang pelaksanaan seleksi. Di sini nanti yang pertama yang teman-teman harus lewati itu ada seleksi administrasi. Nah, untuk kejelasan bagaimana tentang seleksi administrasi bisa teman-teman baca sendiri. Nah, ini di poin kedua ada yang namanya seleksi kompetensi dasar, di mana nanti ini menggunakan sistem CAT. Nah, apa saja materi yang keluar pada SKD atau seleksi kompetensi dasar? Yang pertama yaitu ada tes wawasan kebangsaan atau yang disingkat dengan TWK. Nah, di dalam TWK di sini fungsinya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan yang pertama yaitu tentang nasionalisme. Dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas sosial. Jadi materi yang pertama itu berkaitan dengan nasionalisme. Terus yang kedua yaitu tentang integritas. Dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Materi yang ketiga yaitu tentang bela negara. Dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Materi yang keempat ada pilar-pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI tahun 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan materi yang terakhir yaitu tentang bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi untuk yang TWK itu ada 5 materi. Yang pertama tadi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tes intelijensi umum atau yang disingkat TIU. Nah, di dalam TIU ini nanti dibagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama ada kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal ini juga dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada analogi. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Itu materi kemampuan verbal yang pertama, yaitu analogi. Yang kedua, ada silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan materi yang ketiga, yaitu ada analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, itu materi dari kemampuan verbal, yaitu ada 3, analogi, silogisme, dan analitis. Selain kemampuan verbal, dalam tes intelijensi umum itu juga ada yang namanya kemampuan numerik. Nah, ini kemampuan numerik itu biasanya berkaitan dengan hitung-menghitung ya teman-teman.
Di sini ada yang pertama ada berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kedua ada deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka. Yang ketiga, ada perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan yang keempat, di sini ada soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, selain ada yang pertama tadi kemampuan verbal, ada kemampuan numerik, terus yang selanjutnya yang terakhir ada kemampuan figural. Kemampuan figural ini berkaitan dengan gambar-gambar. Nah, di sini juga ada analogi. Tujuannya mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua, ada ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang ketiga, ada serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, untuk contoh soalnya seperti apa, insya Allah akan kita bahas di next video. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu ada tes karakteristik pribadi atau TKP, di mana di dalam tes TKP ini berfungsi untuk mengukur kepribadian dari teman-teman itu seperti apa. Dalam hal yang pertama yaitu pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua yaitu jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat ada teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir yaitu profesionalisme, dengan tujuan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, itu tentang materi yang keluar pada tes SKD. Nah, selebihnya teman-teman bisa baca sendiri di Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Nah, selanjutnya dari tiap-tiap tes tersebut itu memiliki nilai ambang atau grade, passing grade gitu ya teman-teman. Nah, coba kita lihat bagaimanakah passing grade dari ketiga tes yang akan diteskan pada SKD. Nah, untuk nilai ambang batas, teman-teman bisa cek pada Permenpan RB nomor 24 tahun 2019 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Nah, di mana nanti nilainya itu ada di sini. Nah, tadi tes yang diujikan itu ada 3, TKP, TIU, dan TWK. Nah, ini ada nilai ambang batasnya. Untuk TKP itu minimal 126, untuk TIU 80, dan untuk TWK itu 65. Tapi di sini untuk formasi umum. Nah, di dalam teman-teman ikut tes nanti itu ada 3 jalur, ada formasi khusus dan formasi umum. Maaf, ada 2 jalur ya teman-teman. Ada formasi khusus, ada formasi umum. Untuk yang formasi umum itu kriterianya seperti ini. Nah, untuk yang formasi khusus nanti beda-beda tergantung teman-teman ikut yang apa. Untuk yang formasi khusus itu ada ini, putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude, penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, dan diaspora. Nah, kalau teman-teman ikut jalur yang umum, formasi umum, berarti nilainya ini ya, minimal 126 untuk TKP, 80 untuk TIU, dan 65 untuk TWK. Nah, ini. Untuk jumlah soalnya, seleksi kompetensi dasar atau SKD terdiri dari 3 materi soal, yaitu tes karakteristik kepribadian atau TKP, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes wawasan kebangsaan atau TWK, di mana
jumlah soal keseluruhan adalah 100, terdiri dari soal TKP-nya 35, soal TIU-nya 35 butir juga, dan soal TWK-nya 30 butir soal. Penilaian untuk materi soal TIU dan TWK apabila menjawab benar itu diberi nilai 5, dan apabila tidak menjawab diberi nilai 0. Nah, sedangkan untuk penilaian materi TKP apabila menjawab nilai terendah yaitu nilainya 1 dan nilai tertinggi yaitu 5 serta tidak menjawab nilainya 0. Jadi total keseluruhan nilainya itu adalah 500 yang terdiri dari nilai maksimum TKP 175, nilai maksimum TIU 175, dan nilai maksimum TWK 150. Nah, jadi kurang lebih seperti itu nanti tes SKD-nya. Ada materinya 3, tes TKP, TWK, dan TIU, dan masing-masing memiliki passing grade sendiri. Jumlah soalnya 100, nilai maksimalnya yaitu 500. Nah, setelah video ini, insya Allah next video kita akan mulai membahas soal-soal prediksi TIU, TKP, dan TWK yang akan keluar pada CPNS tahun 2021. Gitu ya teman-teman. Oke, kita akhiri sekian. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.